Shalom jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah lewat tayangan video berikut. Mari ajak keluargamu dan persiapkan diri kita untuk beribadah. Ikuti acara ibadah mulai dari pujian penyembahan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan, serta saling mendoakan di tengah keluargamu ya. Beribadah dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kuasa dan kekuatan untuk setiap kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya pada saat ini saudara ada dalam keadaan sehat dan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena itu seluruh jemaat Tuhan mari kita sama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita sebab Dia sungguh baik. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih bahwa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk meninggikan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagi kami. Kasih setiamu memberikan kami pengharapan yang baru. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari jemaat Tuhan katakan na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, ada firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini siapakah yang kita pandang dalam hidup kita? Siapa yang kita lihat? Siapa yang selalu kita dengarkan? Firman Tuhan berkata, pandanglah kepada Tuhan. Sebab Dia selalu ada berdiri bersama dengan kita. Supaya kita tidak goyah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, sudah selayaknya kita bersuka cita, kita mengucap syukur sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah membiarkan orang-orang kudus melihat kebinasaan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya masuk ke dalam dunia orang mati. Itu adalah janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Sebab Yesus kita adalah penyelamat kita. Bolehkah kita sama-sama pada saat ini membuka tangan kita, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kami, Tuhan ini aku, apapun keadaanku, apapun kondisiku saat ini, aku akan tetap teguh berpegang kepadamu, aku akan teguh berpegang kepada firman-Mu, aku akan tetap berharap kepadamu, sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan kami melihat kebinasaan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Sebab Yesus kami, Yesus yang hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah penyelamatku, Kaulah Yesus Tuhanku. Oh Jesus. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan
yang ada padamu. Haleluya, Yesus Tuhanku. Oh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Haleluya, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Segala gunung tunduk di depan-Mu Tuhan. Haleluya. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang ada padamu, yang selalu Kau tepati bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia. Kami sembah
Ini kami ya Tuhan. Haleluya. Ini kami ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada janji yang seperti Engkau berikan bagi hidup kami. Yes, amen. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau berjanji selalu akan menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berdoa sukacita Allah senantiasa menyertai saudara. Saya percaya sebab kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Saya mau mulai dengan kita membaca sebuah ayat di Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya mengambil tema khotbah saya adalah like father, like son. Sama seperti ada sebuah pepatah di Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian kira-kira kata-kata ini kalau diterjemahkan. Ya, firman ini kira-kira sama ya, bahwa demikian kita lihat seorang anak, kita akan lihat seperti apa papanya. Ya, anak itu tidak akan jauh kelakuannya dari orang tuanya, dari papa mamanya. Nah, saudara, kenapa ini saya timbulkan ini? Hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, apakah sikap kita di dalam menghadapi ini semua? Kondisi-kondisi seperti ini, di mana sulit pekerjaan, di mana semua orang harus mengalami kesendirian, di mana semua orang harus mengalami kejenuhan. Kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Nah, sebelum saya lanjut, ada satu pertanyaan unik. Saudara, kira-kira kalau Tuhan Yesus ada hidup di zaman ini sekarang, ketika dia harus juga ikut mengalami COVID-19 ini, kira-kira Tuhan Yesus bagaimana bersikapnya? Pertanyaan unik ini menggelitik. Nah, untuk menjawab ini coba kira-kira kita samakan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengalami masa-masa sulit. Ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan-pencobaan ini. Coba kita lihat. Ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setelah dia habis berpuasa, dia harus dicobai oleh iblis. Ya, iblis berkata, "Kamu kan lapar, jadikan batu itu roti." Apa yang katakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan marah, "Enak aja lu." Atau Tuhan Yesus tertantang dan dia rubah menjadi roti. Tidak. Tuhan Yesus jawab apa? Dia dengan firman Tuhan, dia dengan tenang, dia katakan, manusia tidak hidup oleh roti saja. Nah saudara, kita lihat juga peristiwa-peristiwa lain. Ya, bagaimana Tuhan Yesus dihianati, ditinggal oleh murid-muridnya. Apa reaksinya? Apakah dia marah-marah? Dia kesel? Apa reaksinya ketika dia mengalami kesendirian? Dia harus dihukum, dia harus menghadapi pengadilan, dituduh. Kira-kira apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kita lihat, dia tidak pernah mengeluh, dia selalu bersyukur. Ada hal-hal yang saya lihat Tuhan Yesus lakukan begitu dahsyat untuk dia supaya kuat. Salah satunya adalah ketika dia mengalami kesulitan. Dia memisahkan diri, dia mencari kekuatan dengan berdoa. Ya. Dia tidak mencari, cari-cari orang, cari-cari sesuatu, cari-cari dukungan, pertolongan. Tapi yang pertama kali dia cari adalah dia mencari Bapa. Karena dia tahu Bapa di surga adalah sumber kekuatan. Kesukacita dia tidak bisa dirubah, dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita dia hanya dipengaruhi oleh Bapa di surga. Nah, kira-kira apa sambungannya dengan tema saya yang pertama tadi, like father, like son? Demikian begini. Waktu itu Yesus selalu bicara tentang Bapa. Yesus selalu bilang, saya melakukan karena Bapa. Saya melakukan karena Bapa. Murid-murid sempat bingung. Bapa itu kayak apa sih? Seperti apa? Nah, kita baca di ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan. Yohanes 14 ayat 7-9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Nah, ternyata Yesus sangat mengerti istilah ini, like father like son. Dia mencerminkan Bapa. Dia bilang sama muridnya, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Dia begitu pede, dia begitu tidak malu menyatakan bahwa Bapa di surga itu kayak saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sikapi, seperti itu juga Bapa. Jadi, kalau engkau ingin mengenal Bapa, engkau mengenal aku. Nah, demikian juga kita. Seharusnya kita seperti Bapa di surga. Nah, bagaimana kita seperti Bapa di surga? Seperti Yesus. Karena Yesus adalah gambaran Bapa di surga. Sudahkah kita seperti Yesus? Saudara bisa bilang gini, enggak, Bapa di surga kan Tuhan, saya kan bukan. Nah, kita baca dulu sebuah ayat lagi. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Galatia 3 ayat 26 kita baca lagi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Setelah kita membaca ayat ini, jelas dikatakan ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara adalah anak-anak Allah. Jadi saudara anak-anak Allah, bukan anak-anak yang lain. Saudara adalah anak-anak Allah. Nah, tentunya ketika saudara disebut anak-anak Allah, seperti tadi tema saya, like father, like son. Demikian anak, seharusnya kita bersikap seperti Bapa. Demikian anak, kita kelakuannya sama. Cara berpikir mungkin, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara menghadapi masalah di saat-saat seperti ini. Harusnya kita seperti Bapa. Seperti Bapa dengan cara gimana? Seperti apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus adalah gambaran Bapa. Demikian juga kita adalah gambaran dengan Yesus. Nah, saudara, yang pertama kita harus sadar, kita adalah anaknya Allah. Kalau saudara kita tidak sadar ini, berbahaya. Seperti ada ilustrasi begini. Seorang anak Raja Wali dilatih oleh ayam. Selama hidupnya, kalau dia nggak sadar dia anak Raja Wali, maaf, dia akan mengepak-ngepak begini saja, mengkeok-keok. Tapi kalau dia sadar anak Raja Wali, dia akan terbang. Nah, kita harus sadar, kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kita punya potensi, punya karakter seperti Bapa di surga. Seperti Yesus di dalam menghadapi banyak sikap-sikap hari ini, situasi-situasi hari ini, kita mempunyai sikap seperti Tuhan Yesus. Tidak mengeluh, bersyukur. Tuhan Yesus tidak egois. Dia selalu memikirkan orang lain. Tuhan Yesus rendah hati. Tuhan Yesus mencukupkan dirinya. Dia humble. Sejak Tuhan Yesus lahir di dunia ini, dia tidak memilih tempat yang mewah, tapi dia memilih tempat yang sederhana. Bahkan buat beberapa orang itu tempat kumuh. Dia anak raja, tapi dia tidak ambil porsinya sebagai anak raja, tapi dia ambil porsinya sebagai hamba. Adakah karakter kita seperti ini? Adakah hari-hari ini kita ngeluh? Saya kan anak raja. Harusnya anak raja ketolong, hebat, enak ini. Gua nggak mengalami hal-hal ini. Enggak. Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan tidak mengeluh seperti itu. Karena dia tahu, dia memuliakan Bapa. Karena dia tahu, Bapaknya adalah raja di atas segala raja memang. Tetapi Bapaknya adalah pribadi yang rendah hati. Nah, hari ini, apakah kita like father, like son? Apakah kita seperti Bapa di surga yang murah hati? Bapa di surga yang mau mengampuni. Bapa di surga yang humble seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang humble sekali. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, adakah hari-hari ini mempunyai sikap seperti ini? Kita bersyukur, kita tidak egois. Di saat seperti ini, kita masih bisa memikirkan orang lain. Kita tidak hanya mengasihani diri, ya terus mengasihani diri, aduh nasibmu, kenapa ya mesti ngalami ini? Tapi Tuhan Yesus tahu, dia tidak ngeluh kepada Bapa ketika dia dicobai, ketika dia harus menghadapi salib. Ya. Tapi dia taat kepada Bapa, karena dia tahu Bapa melakukan ini, ada niatan,
ada muatan tertentu yang Bapak mau lakukan, ada visi, ada misi tertentu yang Bapak mau sampaikan ke dunia. Demikian juga kita. Apakah kita mempunyai karakter seperti itu? Hari-hari ini kita butuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Ya. Kalau kita egois terus, kita berpikir terus kepada diri sendiri, mengasihani diri, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan terpuruk, semakin terpuruk. Saya mendukung, saya berdoa, mari kita mulai membantu orang lain. Kita mulai memikirkan orang lain. Kalau saudara tidak punya dana, tapi saudara punya doa, saudara bisa kasih kata-kata kekuatan hari ini dengan mudah, gampang, kapanpun kita berjumpa lewat teks WA, dengan Zoom, dengan yang lain-lain. Kita bisa kasih kata-kata kekuatan. Kalau saudara punya uang yang lebih sedikit, kita bisa memberi orang-orang yang berkekurangan. Minimal saudara tidak bersungut. Minimal saudara tidak membuat situasi menjadi lebih buruk. Saudara bersyukur. Apalagi tengah-tengah sekarang di keluarga kita. Setiap hari kumpul saya dengar di China tingkat perceraian makin tinggi karena sering ketemu di rumah. Nah, bagaimana saudara? Ketika saudara di rumah, adakah sikap mengasihi, mengampuni, semakin mencintai, menjadi teladan di rumah? Membantu di rumah, saling tolong-menolong. Adakah sikap-sikap itu ada di dalam rumah kita? Mari saya ajak setiap saudara, kita mempunyai karakter seperti Bapa, yaitu karakter Yesus. Yang pertama, kita sadar dulu, kita anak. Kedua, kita teladani. Ketika kita sadar, kita tahu, wah, kita ngaca, oh ya, saya anak Bapa di surga. Seorang Bapa yang hamba, yang tidak menuntut, yang tidak bersungut, yang selalu tidak egois, yang kasihnya panjang, yang kasihnya agape, tidak menuntut, kasihnya luas. Hari-hari ini kita butuh itu. Kita butuh kekuatan. Kita butuh doa, kita butuh kata-kata positif. Karena saya tahu setiap kata-kata positif mendatangkan kebaikan. Dunia saat-saat ini butuh itu. Dunia saat-saat ini butuh anak-anak Tuhan yang berkarakter Bapa, berkarakter Kristus. Dunia butuh melihat teladan. Dunia butuh ditenangkan. Dunia butuh diberi kata-kata yang memberi kedamaian. Bukan lagi nambah-nambahin kutuk, nambah-nambahin pusing, nambah-nambahin stres. Bukan, saudara. Tapi nambah-nambahin kebaikan, menenangkan. Dan yang terutama, di rumah kita menjadi kekuatan bersama-sama di saat-saat seperti ini. Kita semakin dekat sama Tuhan, satu dengan yang lain dalam keluarga semakin dekat. Ini kesempatan menjadi keluarga yang teladan. Menjadi keluarga yang menjadi berkat. Ini kesempatan kalau selama ini hubungan-hubungan rusak, diperbaiki. Ini kesempatan kita berlatih terus pengampunan di dalam keluarga. Saling mengerti. Ya, pembentukan karakter dibentuk di tengah-tengah keluarga saat-saat ini. Nah, saya berdoa, justru setelah COVID ini berlalu, keluarga-keluarga kita semakin kuat. Dan bahkan di saat COVID berlalu, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat. Nah, oleh sebab itu, anggaplah ini sebuah pelatihan. Sebuah pelatihan untuk kita semakin baik. Saya mendorong sesuai tema hari ini, yuk kita sadar, like Father Teresa, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berkarakter Bapa di surga, berkarakter kebaikan, berkarakter seperti Kristus yang mengampuni, berkarakter seperti Kristus yang mengasihi, berkarakter seperti Kristus yang rajin, berkarakter seperti Kristus yang selalu bersyukur di setiap saat, dan berkarakter seperti Kristus yang selalu mau dekat dengan Bapaknya lewat keintiman, lewat doa dan saat. Saya meng-encourage Bapak Ibu Saudara untuk kita terus melakukan. Ketika kita terus menyadari, kita bersikap seperti anak Bapa yang penuh kasih. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami berdoa.
Tuhan, terima kasih Kau telah ingatkan kami bahwa kami adalah anak. Kami percaya anak-anak-Mu tidak hanya dicukupi, tapi kami juga percaya kami anak-anak-Mu yang memberikan dampak, berkarakterkan, menampakkan karakter Kristus di dunia ini. Bapak, kami berdoa di saat dunia ini membutuhkan Tuhan pertolongan. Di saat dunia ini membutuhkan teladan, inilah kami. Kami diutus ke dunia ini sebagai dutanya Allah. Sebagai anak-anak-Mu yang harus menampakkan karakter. Supaya dunia melihat Bapa di surga seperti apa. Seperti mereka melihat kami. Mereka melihat Yesus dan melihat Engkau Bapa. Seperti waktu Yesus di dunia ini datang. Dia mencerminkan Bapa. Demikian juga kami Tuhan. Izinkan kami di dunia ini mencerminkan Bapa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami tidak mau lagi bersungut. Sebab kami tahu, kami dipelihara sebagai anak. Kami diberikan segala sesuatu sudah sebagai anak. Semua warisan Kau sudah berikan. Tapi kami tidak mau membuang-buang warisan kami. Tapi justru kami mau menjadi anak-anak yang berpribadikan, berkarakterkan Kristus. Supaya apa? Di saat-saat seperti ini, kami dibutuhkan dunia untuk menjadi terang dan garam. Kami dibutuhkan dunia supaya dunia melihat siapa sebetulnya Bapa dan siapa sebetulnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini ketika kami dengar, kami terima dan berbuah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 31-300-9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abolok Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya percaya melalui ibadah ini, kuasa ibadah mengubahkan hati kita, mengubahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita mau berdiri dan mengangkat tangan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kekuatan firman Tuhan yang hidup di dalam hati dan pikiran kita membawa kita berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang, dan di dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan iman percaya kepada Tuhan dan di dalam kebenaran, maka engkau diberkati. Diberkatilah hidupmu, engkau dilindungi bersama dengan keluargamu, dan oleh kasih Tuhan engkau merasakan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat ini berkata, amin.